Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tita Susilawati, kelas 2A Akuntansi Reguler. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik atau ideologi kemuhammadiyahan. Yang pertama itu, manusia harus bertauhid. Pokok pikiran ini mengandung beberapa prinsip, yaitu ajaran tauhid adalah inti atau esensi ajaran Islam yang tetap tidak berubah-ubah sejak agama Islam pertama sampai yang terakhir. Firman Allah, Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Kepercayaan tauhid mempunyai 3 aspek. Yang pertama itu kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang kuasa menciptakan, memelihara, mengatur, dan menguasai alam semesta. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Dan yang kedua itu kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang hak. Quran Surat Muhammad ayat 19. Yang ketiga itu kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang berhak dan wajib dihambai atau disembah. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kepercayaan tauhid membentuk 2 kepercayaan kesadaran. Yang pertama itu percaya akan adanya hari akhir di mana manusia akan mempertanggungjawabkan hidup di dunia. Yang kedua, sadar bahwa hidup manusia di dunia ini semata-mata untuk amal soleh. Dengan melaksanakan dasar tersebut dalam hidup dan kehidupannya, manusia akan dapat menemukan dirinya pada kehidupan yang sebenarnya, sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Manusia hendaknya harus bermasyarakat. Pokok pikiran ini mengandung 3 hal. Yang ke-1 itu bagi Muhammadiyah yang bermaksud memakmurkan dunia, memandang manusia dengan kehidupannya adalah merupakan objek pokok dalam hidup pengabdiannya kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua itu manusia adalah makhluk Allah yang berpribadi dengan mempelajari sifat dan susunan hidup manusia di muka bumi. Nyatalah bahwa manusia itu bagaimanapun sempurna pribadinya tidaklah dapat hidup sendiri. Yang ketiga itu hidup bermasyarakat adalah satu ketentuan dan adalah untuk memberi nilai yang sebenar-benarnya bagi kehidupan manusia. Maka pribadi dan ketertiban hidup manusia adalah unsur pokok dalam membentuk dan mewujudkan masyarakat yang baik, bahagia, dan sejahtera. Dan yang terakhir itu hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya, satu-satunya yang didapatkan dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama masyarakat dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia dan di akhirat. Pokok pikiran ini mengandung pengertian. Yang ke-1 itu pendirian tersebut lahir dan kemudian menjadi keyakinan yang kokoh kuat adalah hasil setelah mengkaji, mempelajari, dan memahami ajaran Islam dalam arti dan sifat yang sebenarnya. Yang kedua itu agama Islam adalah mengandung ajaran-ajaran yang sempurna dan penuh kebenaran, merupakan petunjuk dan rahmat Allah kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup yang hakiki di dunia dan di akhirat. Yang ketiga itu, apakah agama itu? Agama adalah apa yang telah disyariatkan Allah dengan perantaraan nabi-nabi berupa perintah-perintah dan larangan serta petunjuk-petunjuk untuk hambanya di akhirat. Dan yang keempat, dasar hukum atau ajaran Islam adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Yang kelima, Muhammadiyah dalam memahami atau istinbat hukum agama ialah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan memakai cara tarjih. Yang terakhir itu, ajaran Islam itu tidak hanya mengenai soal perseorangan, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek kehidupan perorangan maupun kehidupan kolektif seperti ibadah, akhlak, pendidikan, sosial, ilmu, pengetahuan, ekonomi, dan sebagai berikut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.